Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu godaan bagi masyarakat modern, bagi orang-orang modern sekarang adalah kecenderungan untuk merasa dan menyebut dirinya sebagai sumber atau menjadi fokus segala-galanya. Dia bisa bekerja, dia bisa menciptakan alat-alat canggih, dia bisa menemukan penemuan-penemuan baru. Dan karena itu godaannya adalah saya berkuasa, saya hebat. Dan konsekuensinya dari itu adalah barangkali tidak lagi mengakui kemahakuasaan Tuhan. Bahkan manusia modern katanya mau menciptakan manusia juga. Sudah ada manusianya tapi isinya belum. Isinya masih mesin. Karena itu saudara-saudari, bacaan Injil hari ini menghantar kita untuk bertanya, saat kapan dan dalam situasi kapan kita boleh mengalami dan merasakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Kapan dan di mana kita boleh menegaskan Tuhan Maha Kuasa dalam hidup saya? Kalau setiap hari dari jam 8 pagi kita sudah mulai sibuk bekerja, mengusahakan segala-galanya, dan kita sukses. Sepanjang hari, sepanjang 24 jam, kita sibuk bekerja dan sukses, berhasil. Hari ini bacaan Injil mengatakan kepada murid-murid yang sudah menyelesaikan tugas perutusan. Minggu lalu kita mendengar bagaimana murid-murid itu diutus pergi berdua-dua. Dan hari ini mereka sudah menyelesaikan tugas perutusan itu. Pasti sukses. Karena dikatakan semakin banyak orang yang datang kepada mereka. Sehingga istirahat pun, makan pun mereka tidak sempat. Itu berarti bahwa mereka berhasil dalam tugas perutusan. Banyak orang yang percaya dan mau mendengarkan mereka. Dan ketika datang melaporkan tugas perutusan itu kepada Yesus, Yesus tidak langsung memuji mereka, kamu hebat. Tetapi Yesus justru berkata, marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Yesus sungguh tahu kalau murid-murid tidak mengambil waktu untuk bermenung ke tempat yang terpencil, godaan mereka nanti mereka menjadi orang yang sombong. Karena kehebatan kami berhasil membuat orang kagum dan percaya kepada Tuhan. Karena kehebatan kami, banyak orang yang berbondong-bondong datang ingin mendengarkan kami. Supaya kesombongan itu tidak muncul, Yesus mengajak mereka, mari kita pergi ke tempat yang terpencil dan sendirian di sana. Begitulah hari Minggu saudara-saudari, mari kita pergi ke gereja sejenak. Supaya kita menyadari bahwa keberhasilan kita, kesuksesan kita, karya-karya kita yang kita lakukan sepanjang hari tidak membuat kita sombong dan lupa bahwa karunia yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Murid-murid diajak oleh Yesus, mari kita pergi ke tempat terpencil dan sendirian di sana.
Anda boleh membayangkan lalu kemudian murid-murid itu naik di atas perahu. Hanya bersama dengan Yesus, tidak ada orang lain. Dan biasanya kalau kita menyeberang itu ke seberang mestinya duluan tiba dibanding orang yang lewat darat. Kalau Anda biasa memperhatikan daerah-daerah yang ada teluk atau tanjung, orang potong jalan pakai perahu, pasti duluan sampai daripada memutar lewat jalan darat. Tetapi Injil mencatat, justru mereka yang lewat darat duluan tiba. Masuk akal, Yesus dan murid-muridnya atau dalam perjalanan di atas perahu itu, perahu mereka sengaja lama-lama supaya menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mengingatkan murid-muridnya, Anda berhasil dalam tugas perutusan karena karunia dari Tuhan. Ada waktu bagi mereka untuk bermenung sejenak, mengambil waktu untuk menyendiri, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup sebagai manusia. Maka jangan malas atau jangan takut atau jangan rugi kalau Anda mengambil waktu berdoa sejenak. Kalau khotbahnya pastor atau homilinya pastor sudah lebih dari 15 menit, tidak usah gelisah. Itu kesempatan bagi kita bersama untuk semakin merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. 1-2 jam di gereja, 1-2 jam berdoa, pasti tidak akan membawa kerugian, kekurangan dalam hidupmu. Karena itulah waktu yang terbaik untuk semakin mengalami kebaikan Tuhan. Dan ketika orang merasakan kebaikan Tuhan, itulah yang menjadi bagian kedua dari Injil hari ini. Ketika mereka mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tuhan selalu akan memandang kita, Tuhan selalu akan melihat kita dengan penuh belas kasihan. Kalau kita juga membiarkan diri selalu datang kepadanya, menimba inspirasi daripadanya, Tuhan akan selalu menggembalakan kita dengan hati yang berbelas kasih. Begitulah nasihat dari bacaan pertama yang kita dengarkan. Tuhan sendiri akan mengutus gembala-gembala untuk menggembalakan kawanan dombanya, supaya mereka tidak terserak dan tidak tercerai-berai. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapa, Saudara-saudari, supaya kita selalu membiarkan diri datang di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menggembalakan kita dengan hati yang berbelas kasih. Semoga demikian.